Kita lihat hadis pertama, hadis dari Abi Amir Al-Ash'ari, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira. Ya. Kata Nabi, akan datang satu masa di mana ya kaum-kaum dari umatku. Nah, jadi akan banyak nanti kaum dari umatku. Jadi kaum itu bisa jadi bangsa-bangsa apa ya? Dia umat Nabi Muhammad. Ya, akan datang satu masa kata Nabi di mana kaum-kaum dari umatku mereka menghalalkan al-hirah. Al-hirah itu kemaluan, maksudnya perzinahan. Wal harirah, al-harirah itu adalah sutra. Jadi akan datang masanya kata Nabi, umatku akan menghalalkan yang dua ini untuk semua. Pertama al-hirah, ya, perzinahan. Nah, sekarang kita sudah tampak nih Pak, ya, perzinahan ini seakan-akan dianggap tidak aib, tidak sesuatu yang fahisyah. Kalau Al-Quran menyebutnya fahisyah, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah, ya, bahwa zina itu perbuatan yang menjijikkan. Tapi kita sekarang ada orang berzina Pak, justru dikawinkan Pak ya, dinikahkan ya. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, misalnya di surah An-Nur ayat yang kedua itu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka cambuk 100 kali. Dan jangan kasihan mencambuknya. Jangan cambuk itu cambuk kasihan Pak. Biasanya kalau di zaman dulu, zaman Nabi dan para sahabat, kalau orang berzina dicambuk itu Pak, mati itu Pak. Karena cambuknya bukan cambuk kecil Pak, ya, cemeti yang besar itu Pak. Cambuk kuda itu 100 kali itu Pak. Algojo yang melakukannya itu Pak. Biasanya 100 kali itu dia mati itu. Ya, kalau dia belum menikah itu dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah atau dia dalam status ya istri atau suami orang, selingkuh namanya Pak ya. Nah, kalau selingkuh itu dirajam Pak. Dikubur badannya di pinggir jalan tuh Pak. Dikubur badannya separuh masuk tanah, dada ke atas, di atas tanah. Semua yang lewat lempar dengan batu sampai mati Pak. Itu hukuman pezina itu Pak. Karena zina itu pekerjaan yang sangat menjijikkan. Makanya dalam Islam hukumannya sangat berat Pak. Tapi kata Nabi akan ada nanti masanya umatku menganggap ringan, bahkan memandang itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, kini sudah terjadi Pak. Ada orang tertangkap, misalnya pejabat Pak, tertangkap di hotel atau bikin video mesum. Sekarang kan ini Pak ya pakai video mesum. Justru diundang di TV Pak, wawancara loh. Nah, habis wawancara dada di TV Pak, kayak artis. Nggak malu, bukan hanya nggak malu, nggak ada dihukum. Justru yang menyebar videonya yang dihukum Pak. Ya, yang melakukannya malah makin terkenal dia. Kan pernah lupa ada pejabat kan, ya, beredar videonya Pak ya, video mesumnya dengan artis. Nah, artis itu malah diundang ke sana kemari warawiri, masuk TV, keluar TV dia. Ya, kalau dalam Islam itu menjijikkan, harusnya dirajam sampai mati itu Pak. Nah, kata Nabi akan datang masanya nanti umatku akan memandang halal al-hirah, perzinahan. Nah, bahkan kini Pak, kalau ada orang berzina kan dikawinkan saja Pak, dinikahkan Pak ya. Ya, kalau dulu diusir di kampung ada Pak. Zaman sesuk kalau ada tangkap tu Pak diusir dari kampung tu. Malu. Nah, yang kedua yang dianggap baik dan halal oleh umatku kata Nabi al-harirah. Al-harirah itu artinya sutra. Ya, sutra ni apa ibu tidak boleh dipakai. Ya, memang ada hadis Nabi. Ya, kata Nabi dilarang untuk laki-laki umat ka uhilla zahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala zukuriha. Dihalalkan ya untuk perempuan umatku emas dan sutra, dan diharamkan atas laki-laki umatku emas dan sutra.
Nah, jadi memakai sutra ini bagi laki-laki haram hukumnya Pak. Ya. Kalau perempuan tidak apa-apa, tapi laki-laki itu diharamkan memakai sutra. Termasuk kata Nabi, az-zahab, memakai emas. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pakai emas, segeralah cabut tuh Pak. Ya. Karena emas itu bagi laki-laki itu haram hukumnya. Walaupun ada pemahaman sebahagian yang mengatakan dulu Nabi pakai cincin emas. Lalu melihat Nabi pakai cincin emas, sahabat berlomba-lomba pula ikut pakai cincin emas. Lalu yang dilihat Nabi sebenarnya kesombongan. Sudah ada perlombaan para sahabat untuk memamerkan ya kekayaan mereka lewat perhiasan yang ada di tangan mereka. Maka kemudian Nabi mengharamkan cincin emas itu dipakai. Jadi yang dicegah Nabi bukan cincinnya sebenarnya katanya, tetapi kesombongannya. Jadi kalau orang pakai barang apapun kalau sombong haram itu katanya. Ya, pakai mobil Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau pakai mobil sombong haram mobil itu. Atau makan ada orang Pak jam 6 pagi dah pakai kacamata hitam Pak. Itu haram tuh Pak. Kalau jam 6 pagi pakai kacamata hitam baru no tuh Pak. Ya, kan kalam baru tuh Pak. Kecuali untuk mencari kurang bawa rancak ini Pak ya. Jadi haram tuh Pak pakai kacamata hitam tuh, pakai reben tuh. Nah, itu pendapat sebagian. Jadi mereka memandang haramnya emas bagi laki-laki itu karena ilatnya kesombongan. Kalau tidak sombong boleh pakai emas. Tapi saya sarankan, ya saya lebih setuju pendapat haram. Ya asalkan emas bagi laki-laki itu haram. Tapi kalau besi, logam biasa atau batu akik itu Pak, apa namanya itu? Ya cincin akik yang di Ustaz itu halal tuh. Ya kecuali setiap pakai cincin dulu berdiko saya tarik kan. Itu jadi haramnya Pak. Ya tak? Kan ada juga orang tuh Pak. Saya pernah lihat tuh Pak, ada orang pakai cincin, karena cincinnya mungkin mahal Pak, permata misalnya. Nah, itu kalau bicara dia begini tuh Pak. Nah, orang yang pakai cincin bicara begini itu haram cincinnya tuh Pak, karena sombong dengan cincin namanya itu. Yang diharamkan bukan cincinnya, kesombongannya itu. Ya, tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Ya, walaupun sebesar zarah kalau ada kesombongan, maka Allah haramkan orang itu masuk surga. Ya. Jadi emas itu ya hukumnya haram Bapak Ibu. Walaupun orang berbeda pendapat ya, ada yang memahami materinya yang haram, ada yang memahami ilatnya yang mengharamkan dia. Tapi kalau saya berpendapat dan ya lebih cenderung memilih materinya yang haram. Jadi Bapak-bapak ya, yang laki-laki, anak-anak kita tidak usah pakai cincin emas atau perhiasan emas. Kalau perempuan boleh. Ini sering terjadi juga nih Pak, pada acara prosesi akad nikah. Ya Pak. Kan biasanya akad nikah itu kan ada ada fenomena baru sekarang Pak. Ya. Mencontoh gaya orang barat lah ya. Ya selesai akad nikah tu tukar cincin. Ya Pak. Pertanyaan saya, cincin marapulai ya, cincin anak daro itu sama emas atau bukan Pak? Ya haram itu. Ya sama itu emas, kalau dominan emasnya emas. Kecuali logamnya dominan seperti suaso. Suaso itu kan dominan logam. Tapi kalau emasnya di atas 50% emas itu Pak. Ya, emas 24, emas 20 sama emas itu. Ini ya lah banyak terjadi ini Pak. Ya toh, dipakaikan langsung Pak. Hebatnya pernikahan itu di masjid lagi Pak. Ya nak? Dipakaikan cincin tuh Pak. Di masjid lagi. Barang haram dipakaikan ke laki-laki di tempat orang bersujud. Siapa yang tanggung jawab nanti itu Pak? Ketua masjid tuh, ketua pengurus tuh Pak yang kasih izin. Bapak Amel lo mau deko kan? Ayo yang kasih izin tampil sih ya.
Kalau Pak Kuah akhirnya seremoni apa saja, menyelesaikan tugasnya. Nah, maka sekarang saya menyarankan menikah itu lebih baik di rumah saja. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran tanggung di rumah aja. Kalau di masjid kan itu jadi masalah, Pak. Jadi saran saya, kalau ada yang menikah pakai, kalaupun tukar cincin, taruhlah tukar cincin itu tidak diharamkan. Ya. Tetapi emasnya itu yang jadi haram. Maka tolong bedakan emas cincin perempuan, anak-anak daru dan marapu lainnya. Yang untuk anak daru emas tak apa-apa, yang untuk marapu lainnya cincin biasa, besi, logam. Karena emas itu kata Nabi diharamkan untuk laki-laki umatku dipakai, tidak boleh dipakai. Ya kalau disimpan apa-apa, itu jadi barang simpan itu boleh. Yang dipakai sama emas kuning, emas putihnya, emas itu ya, az-zahab namanya tuh. Apakah emasnya putih, apakah emasnya kuning, sama saja. Emas, Nabi menyebutkan az-zahab. Tidak dikasih warna, emasnya Pak az-zahab saja. Nah, jadi laki-laki tidak boleh pakai emas. Walaupun saya katakan tadi ada pendapat yang membolehkannya dengan alasan ilat. Tapi dalam konteks ini saya lebih memilih yang teks ini. Ya. Karena memang saya tidak menemukan ada sahabat-sahabat tuh yang pakai cincin, Pak, emas. Kalau cincin besi ada, tapi yang pakai emas saya belum menemukan ada riwayat. Ya, para sahabat pakai cincin emas, apalagi Nabi. Ya, kalaupun ada mungkin sebelum ya hijrah, tapi setelah hijrah sulit rasanya menerima pendapat Nabi itu pakai cincin emas. Istrinya saja tidak pakai emas. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ahzab ayat 28, itu istri Nabi itu kan pernah protes dan demonstrasi itu, Pak. Kenapa? Karena mereka minta emas ke Nabi. Karena sejak menikah tidak pernah pakai emas. Istri Nabi, Pak, perempuan tuh, istri Nabi malah kan tidak pakai emas. Maka turunlah ayat tadi. Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Katakan pada istri-istrimu Muhammad, bila engkau ingin emas, sini, panggil mereka. Ya, umatti'kunna, saya kasih emas, ambil semua, ambillah itu. Emas itu gunung-gunung itu bisa jadi emas. Tapi kalian saya ceraikan habis itu, Pak. Nah, itu artinya kan istri Nabi saja tidak pakai cincin emas, Pak, tidak pakai barang emas, apalagi Nabi kan. Jadi saya sulit juga menerima ya pendapat bahwa Nabi itu pakai emas. Ya, mungkin sebelum hijrah boleh jadi, karena mungkin Khadijah punya kekayaan dan Nabi memakai itu, dan aturan syariat ini belum ada yang seperti ini. Ya. Nah, tapi sebaiknya Bapak Ibu jangan. Nah, nanti kalau ada anak-anak kita yang menikah, Pak, tolong dipastikan cincin yang laki-laki itu bukan emas. Ya. Nah, tapi kalau perempuan boleh, mau pakai sutra dia, mau pakai emas dia, itu tidak ada larangan bagi perempuan, Pak. Yang dilarang itu laki-laki saja. Nah. Ya, jadi itu ya sutra dan emas. Begitu juga tapi naha Rasulullah an lubusil harir illa maudi'a isbi'aini au salasin au arba'in. Ya, hadis Bukhari Muslim ini. Nabi melarang memakai sutra bagi laki-laki kecuali seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, jadi kalau sutranya seukuran ini, Pak, itu boleh. Mungkin sebagai hiasan saja ya di pinggirnya. Tapi selebar ini boleh. Nah, tapi besar tidak boleh, Pak. Separuh tidak boleh, Pak. Maksimal kata Nabi sutra boleh dipakai laki-laki seukuran 4 jari. Itu boleh dipakai, Pak. Untuk apa gunanya itu, Pak? Tidak tahu saya gunanya itu apa. Ya, yang penting untuk kalepak saja, Pak, ya. Untuk kerahnya saja kan. Kan cukup 4 jari itu, Pak, untuk kerahnya saja. Itu boleh, Pak. Tapi kalau separuh, sepertiga dari baju itu sutra, haram. Tidak boleh. Kecuali ada kasus hadis dari Anas, ya, rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi kamisil harir fi safarin fi hikkatin kanat bihima.
Jadi Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu ada dia kalau pakai kain yang biasa kita pakai dari benang gatal dia. Gatal-gatal badannya Pak, alergi dia. Maka Nabi membolehkan Abdurrahman bin Auf dan Zubair memakai sutra. Jadi kalau ada orang misalnya Pak kan kalau baju kita dari benang nih Pak, ya, itu kan tidak menyerap keringat Pak. Nanti kalau kita berkeringat kan terasa gatal tuh Pak. Mungkin bengkak-bengkak badannya Pak, merah-merah badannya misalnya. Maka kalau ada orang kasusnya begitu dan kalau dia pakai sutra, tidak ada masalah Pak. Karena sutra itu kan lembut Pak, halus, lembut, ada. Ini kalau pakai sutra dia sejuk dah Pak, dan dia serap keringat, lembut, tidak gatal badannya Pak. Kalau dia pakai pakaian yang bukan sutra Pak, gatal-gatal badannya Pak, dia boleh pakai sutra. Kalau ada juga orang begitu Pak, ya. Karena kalau pakaian kita dari benang itu biasanya agak kurang nyaman kita makainya Pak, kurang nyaman. Karena sutra ini nanti Pak, ini pakaian surga Pak. Walibasuhum fiha harir kata Allah. Nanti di surga itu penduduk surga dipakaikan pakaian sutra Pak. Itu makanya dilarang di sini Pak. Bapak minum khamar dilarang di sini kan? Kenapa dilarang Pak? Besok di surga minuman kita khamar tuh Pak. Ya. Di surat Muhammad ayat 15 kata Allah wa anharun min khamrin. Disediakan di surga itu nanti sungai-sungai khamar. Ada sungai whisky, ada sungai bir, ada sungai brandy, ada sungai macam vodka, macam-macam Pak. Dan sungai Pak. Minumnya tak juga alih dah Pak. Menungkui saya kau tengah iya tu. Ya. Oh iya Pak. Layu gali tu panjang lah kepala ambil gali tu Pak. Sungai. Nah itu makanya di sini diharamkan Pak Ibu ya. Makanya di dunia diharamkan khamar karena khamar nanti disediakan di surga. Bapak Ibu di dunia ini dilarang ghibah. Ya, mempergunjingkan orang haram Pak, berdosa kan? Tapi di surga kita boleh mempergunjingkan orang. Apa dalilnya? Itu surah Al-Mudassir tuh. Ayat 40 sampai 46. Ya. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Nah. Disebutkan begitu. Di surga mereka saling bercerita. Apa yang mereka ceritakan di surga? Para pendosa. Nah, jadi di surga kita menyebut orang Pak. Si fulan kerajonya bampu seduluna. Si fulan kerajonya tu bajudi seduluna apa bazina di mana rako kini pajar itu. Nanti di surga itu cerita apa? Boleh karena kenikmatan kan gunjing tu nikmat tu Pak. Kau ibu sampai setengah hari taluknya tu Pak. Karena nikmat. Nah karena tu kenikmatan di sana boleh nanti tu Pak. Ya. Termasuk sutra. Memakai sutra ni nikmat Pak. Sutra ni kainnya sejuk, lembut, halus, menyerap keringat. Ya kita tidak gatal. Pokoknya sutra tu nyaman Pak. Saya nak tahu ni di antara kita ni apa sudah ada yang pernah memakai sutra atau belum Pak? Ya. Tapi sutra tu nyaman sekali dipakai tu Pak. Karena itulah tidak boleh di dunia ni pakai sutra. Untuk orang beriman diharamkan sutra di sini. Nanti di akhirat pakai. Di surga pakai. Di samping orang pakai sutra itu Pak, biasanya ada kesombongan di situ. Ya Pak. Nah, makanya kalau perempuan boleh pakai sutra, kalau laki-laki tidak boleh, haram. Kecuali ya, seperti kasusnya Abdurrahman bin Auf tadi, seperti kasusnya Abdullah bin Zubair tadi, ya, Zubair bin Awam tadi, bahwa ketika pakai pakaian lain mereka itu gatal badannya. Nah kalau pakai sutra tidak ada gatalnya Pak. Nah, pakailah sutra. Ya, makanya ada namanya ahlus sufah Pak. Ahlus sufah itu dikata suf itu Pak. Dari kata itu muncul kata sufi itu Pak. Sufi. Suf itu artinya wol Pak. Ya, benang yang dibuat dari bulu domba itu namanya suf. Suf itu Pak. Itu makanya orang yang memakai yang disebut sufi. Kalau benang dari wol itu Pak, pertama kasar, dua ya tidak menyerap keringat, tiga bau. Ya, bulu domba itu bau tuh Pak. Kalau orang-orang biasa, apalagi orang-orang miskin, itu pakainya suf.
ya, wall, ya, dan itu kasar dan tidak nyaman dipakai itu Pak, gatal-gatal adanya tuh. Makanya untuk laki-laki diharamkan sutra, karena itu kemewahan. Nantilah sabarlah sampai di surga nanti kita pakai sama-sama. Gitu. Nah itu, jadi kalau memang kondisinya tidak bisa memakai pakaian lain kecuali hanya sutra, maka dia dibolehkan pakai sutra. Ya. Lalu hadis berikutnya, naha Rasulullah an tashraba fi aniyatiz zahabi wal fidda wa an ta'kula fiha wa an lubsi al harir wad dibaj wa an tajlisa alaih. Rasulullah melarang minum dengan gelas emas dan perak dan makan dari piring emas dan perak dan memakai sutra yang tebal ataupun yang halus dan duduk di atas sutra. Ini yang dilarang Nabi, Pak. Satu yang dilarang Nabi itu makan, minum menggunakan bejana emas atau perak. Jadi apa-apa kok kayu warnanya, jangan ame galenya Pak, jangan ame piringnya Pak. Ya, tonge namu tu Pak. Ame makan kan gara-gara ya Pak. Ya, ya. Karena ada orang-orang tertentu Pak, saya tidak tahu Pak, ada di sebuah negara Pak, saking kayanya orang itu Pak, klosetnya pun ame Pak. Iya, janjangnya itu ame Pak, naik tangga kata itu ame Pak. Ada juga jet pribadinya ame Pak, dalam kursi duduk jet itu ame itu Pak. Itu masalah, itu kesombongan luar biasa itu Pak. Ya. Jadikan simpanan tidak apa-apa, tapi untuk jadi peralatan, ya, jadi aksesoris rumah tangga itu kesombongan itu. Ya. Maka diharamkan. Jangan pakai gelas emas minumnya, perak juga jangan pakai piring emas. Ya. Tapi saya yakin kalau kita ini jarang-jarang pakai piring ame, itu jarang. Ya. Atau mungkin tidak do sama sekali Pak. Bahkan ame pun kadang tidak do loh Pak. Pakai piring ya Pak ya. Tapi kalau ada kok sempat di antara ini ada yang kayu gadang Pak. Ya kan bisa jadi seperti karun Pak. Ya kan? Tiba-tiba saja dia kaya mendadak Pak, seperti karun kan. Yang masalah kekayaannya yang karun itu, ya, anak kunci gudang emasnya saja tidak bisa dipikul oleh 40 orang laki-laki yang kuat. Ya, 40 laki-laki yang kuat tidak bisa memikul kunci gudang emas, bukan emasnya Pak, gudang penyimpan emas itu, anak kuncinya Pak. Nah itu 40 orang bisa mengangkatnya. Bapak Ibu kalau kunci rumah satu dikumpulan berkilonya Pak. Ya, kunci-kunci pagar itu Pak. Ya. Jadi kekayaan kita tidak menganga aja karun loh Pak. Ya. Makanya karun itu kalau keluar rumah kata Allah selalu membanggakan hartanya, selalu menyombongkan hartanya. Ya, jadi orang-orang seperti itu tuh seperti karun tuh Pak. Perangainya itu, nah, piring dibikin dari emas, sampai klosetnya pun dari emas, tempat tidurnya dari emas. Kalau di surga dia sebanyak emas Pak. Ya, ala sururim maudunah. Ya, mereka tidur di atas dipan-dipan emas. Ya, dipan tempat duduk kita emas tuh Pak. Ya, tenda-tendanya emas semua. Nah, tapi untuk di dunia itu tidak boleh. Begitu juga memakai pakaian sutra tadi, baik yang halus maupun yang kasar, termasuk duduk di atas sutra. Nah, ini yang misalnya karpetnya itu dari sutra Pak. Dia tidak pakai. Memang sutra tidak dijadikan baju, tidak dijadikan pakaian, tapi dia menjadikan alas tikarnya, tempat duduk dia sutra. Haram juga tuh Pak. Dilarang Nabi juga tuh. Ya. Ya, kan ada Pak di acara-acara tertentu. Ya, misalnya acara baralik, misalnya dia orang kayu baralik Pak, tampil duduk anak daro mana puleko dibuatlah dari sutra Pak. Haram tuh. Menjadikan sutra sebagai tempat duduk itu juga tidak boleh, dilarang. Ya, tidak boleh itu kesombongan itu.
Ya. Kemegahan itu. Duduk-duduk saja atas karpetnya, Pak. Tidak boleh. Apalagi dalam ibadah, Pak. Ya. Ibadah itu benar-benar penghinaan, penghambaan tuh, Pak. Itu makanya kita salat itu lebih baik ya di atas tanah sujudnya, Pak. Ya, sujud yang paling baik itu di atas tanah. Karena terasa hina kita ketika kening kita bersentuhan dengan bumi, Pak. Ya. Itu makanya ada sahabat sakit, salat dia duduk di atas bantal, Pak. Diambil bantalnya oleh Nabi, dibuang bantal itu, Pak. Kata Nabi, "Shalli 'alal ard." Salat di atas lantai, kata Nabi. Di atas lantai salatnya, Pak, tidak di atas karpet lah, Pak. Jadi makanya saya sering sarankan tuh Bapak Ibu kalau salat jangan sajadahnya tuh yang tebal sekali itu, Pak. Yang empuk sekali apanya, Pak, sajadahnya jangan. Yang biasa saja sajadah itu. Ya, kapan perlu di atas lantai saja salatnya, Pak. Karena kita menghinakan diri kita di hadapan Allah begitu. Nah, tapi kalau kita merasa diri kita mulia, itu Allah jauh dari kita tuh, Pak. Nah, duduk di atas kain sutra itu adalah kebanggaan, kemuliaan itu. Ya, makanya Allah ya tidak meredainya. Itu kesombongan itu. Sama dengan pakai bejana emas dan perak tadi itu. Kalau kita menjadikan sutra sebagai tempat duduk kita. Nah, jadi maksudnya walaupun dilarang dipakai di badan, tapi dipakai sebagai alat ya, sebagai apa, sarana tempat kita duduk berpijak pun tak boleh sutra itu. Ya. Tapi lagi-lagi ini ya bagi laki-laki ya, kalau perempuan dia bebas dengan sutra. Tak tahu saya kenapa ibu-ibu ini kok diberi kelonggaran, Pak, Allahu alam lah. Karena ibu-ibu ini memang perhiasan. Kata Allah, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Jadi perempuan itu memang perhiasan. Dia seperti apa? Makanya kata Nabi, sebaik-baik perhiasan itu istri atau perempuan yang saleh ya. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, keindahan. Nah, perhiasan terbaik itu adalah perempuan. Nah, karena perempuan perhiasan, enggak apa-apa perhiasan milik dia. Kalau laki-laki kan enggak perhiasan, Pak. Maka enggak boleh perempuan laki-laki berhias. Kalau perempuan kan boleh berhias, Pak. Perempuan boleh babadak, kata, boleh pakai make up. Laki-laki enggak boleh pakai make up, Pak. Ya. Nah, karena laki-laki tidak boleh berhias. Karena kata Nabi, Allah melaknat al-mutakhannisin minan nisa wal al-mutakhannisin minar rijal wa mutarajilat minan nisa. Yang dilaknat Allah itu laki-laki perempuan ya, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Itu dilaknat. Allah melaknat itu. Nah, jadi kalau ada ini aksesoris milik perempuan tapi laki-laki pakai, Pak, itu dilaknat. Ini pakaian laki-laki tapi perempuan ikut di sana, itu dilaknat juga. Itu namanya mutarajilat. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan seperti yang laki-laki itu namanya kan apa itu? Tomboy ya. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki namanya cucuk ya. Ya setengah masak namanya, cucuk nama itu, Pak. Ya, itu dilaknat oleh Allah itu yang begitu. Ya. Yang menyerupai itu. Ya. Ini tidak boleh. Makanya ya yang laki-laki pakai laki-laki, yang perempuan pakai perempuan. Tidak boleh saling bercampur itu. Itu dilaknat oleh Allah. Apalagi ya berlagak seperti ya laki-laki perempuan atau seperti perempuan laki-laki. Ya. Itu sesuatu yang diharamkan itu. Kini kan orang kadang-kadang senang, Pak. Ya, acara-acara TV itu, Pak. Itu kan rami dek yang mulai itu, Pak. Enak yang laki-laki seperti perempuan gemulainya, Pak. Nah, laki-laki gemulai itu laku di TV, Pak. Enak. Capek tendarnya. Tahu, Pak, kok masyarakat awak kok model itu, Pak. Ndak risihnya melihat laki-laki model itu, Pak. Justru senangnya kita. Kalau jadi penyakit masyarakat, Pak.
Harus kalau ada laki-laki begitu obati capek tu Pak. Itu rusak jiwanya tu Pak. Kalau ada laki-laki yang ke perempuan-perempuan dia Pak, bicaranya, jalannya, itu cepat obati Pak. Itu sakit jiwa, penjiwanya sedang sakit tu Pak. Ada gangguan psikologis itu. Karena laki-laki itu diciptakan dengan keras. Maka dia diciptakan min salsalin kal fakhar, dari tanah keras seperti batu bata kata Allah. Nah, kok bisa merdeka tu Pak? Nah, itu tu yang salah tu Pak. Ubek capek penyakit. Kadang awak anak awak senang galak-galak jadi orang tu Pak. Kau ada keluarga awak kan? Hanya yo merdeka mah. Apa yang merdeka sakit tu mah? Menular tu Pak. Menular tu. Terus dibawa ke psikiater tu, harus tubik buat ke ustaz bagai. Jangan dipadian sampai ibu-ibu digalak-galak antara kan dijadikannya objek hiburan Pak. Nyoba jadi begitu tu mah. Dan bukan hanya itu Pak, perilaku seksualnya menyimpang nanti tu. Ya. Dan tak tertarik dengan laki-laki lagi tu Pak. Dengan perempuan tu. Dia dengan laki-laki tertarik nanti tu Pak. Karena nyoba rasul lah perempuan tu Pak. Ya. Nah, itu banyak petaka. Bahkan sekarang ada orang dengan senangnya Pak. Ya, dengan senangnya ya berhias seperti perempuan, dia laki-laki. Walaupun tu lawak-lawak haram tu Pak. Objek komedi misalnya. Kan ada komedian-komedian tu Pak. Dipakai lipstiknya, dipakai mirip perempuan Pak. Tampilannya Pak. Itu haram tu Pak. Walaupun tu canda-candaan Pak, tak boleh. Ya, dilaknat oleh Allah yang begitu. Ya, kalau bahan gara, kalau untuk bergara banyak yang lain mah. Nen sehatlah gara tu. Jangan gara tu maksiat Pak. Itulah maksiat apa ke canda. Tapi yang di TV yang betul laku Pak. Penontonnya banyak tu. Viral yang begitu-begitu tu Pak. Ya, itulah masyarakat kini memanglah sakit Pak. Sedang parah sakit masyarakat Pak. Kenapa kok yang begitu-begitu tu kok disenangi begitu? Ya Pak. Kemarin ini ada lagi yang terbukti melakukan tindakan apa? Sodomi ya. Masuk penjara Pak. Diundang di TV. Pakai karpet merah disambut Pak. Enak. Aneh manusia kok Pak. Ya itulah. Nauzubillah lah Pak negari kau. Tabaalah. Ya. Kok yang maksiat tu menjadi teladan gitu. Bukannya orang saleh yang diteladan Pak, yang diundang ke TV enggak. Ahli maksiat, para pendosa itu yang diundang dan dijadikan model contoh kehidupan. Lalu kita bilang, kita terinspirasi darinya, menjadikan dia sebagai inspirasi. Apa inspirasi? Banyak inspirasi yang hebat-hebat daripada itu. Ya. Tapi begitulah Pak dunia sekarang. Nah, jadi ya tidak boleh kita duduk di atas sutra tadi. Itu kesombongan. Lalu hadis berikutnya ya. Innallaha yuhibbu iza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara asara ni'matihi alaihi. Ya, sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang hamba diberikan nikmat lalu dia menampakkan nikmat yang diberikan kepadanya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu kalau dikasih harta kaya oleh Allah, jangan pakai lusu-lusu dipakai. Ya. Ibu kalau berpiti namanya, kalau lebih banyak daging rezeki dari Tuhan, jelas tercabi dipakai. Ya. Tampakkan nikmat Allah itu, menampakkan nikmat Allah itu ibadah. Karena perintah Allah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau nikmat Allah itu tampakkan. Ya. Jadi pakai pakaian yang baik-baik Pak, yang dalam tanda kutip yang mahal lah, enggak apa-apa Pak. Yang tidak boleh itu pakai sutra tadi. Kalau yang mahal pakailah, yang pakai jas, yang pakai batik. Itu menampakkan nikmat Allah itu berpahala. Berpahala, menampakkan nikmat Allah. Ya. Jadi kalau Pak pergi ke tempat-tempat yang ramai namanya,
pakailah pakaian yang paling baik, yang paling mahal, pakailah. Yang tidak boleh itu kesombongan. Ya, tak? Kalau menampakkan nikmat Allah boleh. Ya. Jadi apa-apa, kadang-kadang ada apa-apa kok bajunya lebih banyak apa, tapi baju itu ke itu saja pakainya Pak. Ya. Itu tak bersyukur dengan nikmat Allah nama Pak. Kalau kita dikasih nikmat, ya nampaklah nikmat kita itu. Yang tak boleh itu seperti Karun. Ya, dan berlebih-lebihan. Setiap hari ganti kendaraan tadi. Ya, dan? Jadi kalau Karun dulu Senin pakai Alphard, Selasa pakai Pajero, ya Rabu pakai Ferrari Pak. Pokoknya setiap hari ganti kendaraan tuh Pak. Itu Karun tuh Pak. Nah, ini untuk kesombongan tuh Pak. Tapi menampakkan nikmat dengan memakai pakaian yang bagus itu pahala Pak. Ya, bagian dari ibadah tuh Pak. Itu makanya perintah Allah dalam Al-Quran tuh, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Bila kau pergi ke masjid, pakai pakaian yang paling baik. Zinah namanya Pak. Ya. Seperti apa kita pergi beralik Pak, seperti juga kita pergi ke masjid. Ya. Kalau kita menghadap pejabat, menghadap Pak Gubernur pakai batik Pak. Ya, pakai pakaian yang bagus. Kalau ke masjid begitu juga tuh. Itu bahagian daripada fahadis. Boleh Pak. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ke masjid, ya, mukena tu gantilah, enggak sekali 2 hari, 2 hari. Jalan sebulan itu saya mukena lah pakai puyuknya pakai ya. Gantilah. Ya kan? Itu fahadis namanya tu. Bapak ibu juga begitu, Pak, pakai pakaian yang bagus, yang mahal. Karena itu bahagian daripada ya, bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi memakai pakaian mewah itu tidak dilarang, Pak Ibu. Memakai pakaian yang baik, yang mahal itu tidak dilarang tuh. Yang dilarang tuh sombongnya, itu dilarang itu. Atau berlebih-lebihannya, karena kata Allah wala tusrifu. Pakailah pakaian terbaikmu tapi jangan berlebih-lebihan. Ibu boleh tak pakai emas ibu ke masjid? Boleh. Itu bagian nikmat Allah itu. Pakailah ibu pakai gelang emas, pakai cincin emas ke masjid boleh. Tapi jangan 100 risiko dipasang atau 20 kan. Sehingga ada ibu-ibu ke Pak nyopakai galang ame sado Pak. Kalau lah takbir tuh Allah segalangnya. Sehingga orang sabana ada gaduh dia Pak. Ya. Ruku itu lebih kau Pak. Allah ke bawah Pak. Ya. Jangan. Satu saja pakai. Jangan dipakai itu sado Pak. Ya tu. Ia berdariang ya Pak. Kadang nyo kuncang lah ke situ Pak. Allah nyakikon Pak. Tapi ibu-ibu pakai emas ke masjid, pakai cincin, pakai gelang, tak apa-apa. Itu bagian nikmat Allah, tampakkanlah. Tapi jangan pula sampai mengganggu orang kayak tadi tu. Jangan dipakai itu sado yang di lemari itu masuk ke tangan sadonya. Ada ibu-ibu tu benda tu Pak. Kau kayu ya ibu pakai ame, galang banyak-banyak, kabik dulu Pak. Diikat dengan kajai dulu. Sehingga ciek sih Pak. Kalau merompek ke bawahnya tak berbunyi lah Pak. Naik kata tak bunyi lah. Tapi kalau nyo terpisah-pisah Pak, nyo balantung ke tu. Itu kesombongan nama tu. Bukannya kesombongan, mengganggu orang juga. Tapi ibu-ibu pakai gelang emas ke masjid tu boleh. Pakailah kata Allah. Allah suruh tu Pak. Bagian daripada ya bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Itu Pak. Kita baca hadis terakhir. Terakhir. Naha Rasulullah lubsil kisi wal muasfar. Nabi melarang kita memakai sutra dan kain yang dicelup kuning. Ini banyak nih Pak. Pakaian kita dicelup dengan warna kuning. Itu tidak boleh. Laki-laki Pak ya, tidak boleh. Sama juga sutra tadi itu Pak. Ini pakaian anak apa? Marapulai Pak. Kan ada yang kuning-kuning tuh Pak, basulam tuh. Itu tidak boleh tuh Pak. Tak boleh. Untuk laki-laki tidak boleh. Disulamkah yang kuningnya, dicelupkah yang kuningnya, tidak boleh.
Makanya nanti Bapak Ibu pesanlah, kalau nak buat saya baju surang dakwah. Anak daro saya pakai pakaian yang di rental tuh. Yang mana pula tidak usah Pak. Jadi memang banyak masalahnya waktu Pak dalam kehidupan tuh yang maksiat wak kerjakan tanpa kita sadar telah melakukan maksiat. Dan larangan Nabi ada, kita tidak abai, kita abai yang larangan Nabi itu Pak, tidak perhatian. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian kata Nabi yang dicelup dengan warna kuning, namanya al-mu'asfar, atau disulam dengan warna kuning, tidak boleh. Atau apa, baju-baju datuk itu Pak, pas sulam pakai kuning apa? Tak boleh itu Pak. Pakai sulam kuning itu tidak boleh. Sama dengan pakai emas, sama dengan pakai sutra, ada di hukumnya. Kata Nabi begitu. Baca orang pelok itu Pak. Tidak, maksudnya orang-orang yang beralih itu hanyalah masif tu Pak. Ya. Kalau awakku mungkinlah tidak pakai itu Pak. Tapi pakaian-pakaian tertentu misalnya seperti acara-acara pesta itu selalu pakai warna kuning tu Pak, disulam tu. Kalau perempuan apa-apa, yang laki-lakinya di masalah Pak. Jadi memang nanti kalau ada ya awak kami nantu Pak. Misalnya Pak Wo kami nantu Pak. Laki-laki Pak, apa caranya besok tu Pak Wo. Ya, baju itu dipagi orang Pak. Ndak buat saya surang le Pak Wo. Buat baju khusus untuk laki-laki itu yang tanpa sulam yang kuning tu. Kalau lain kuning boleh Pak, yang kuningnya tidak boleh. Karena kata Nabi disebutkan al-mu'asfar, yang dicelup dengan warna kuning, itu tidak boleh. Apa alasannya? Tidak ada alasannya, Nabi larang saja. Ya kalau dilarang sudah, tinggalkan saja. Kan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan Rasul, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya kau berhenti. Kan itu perintah Allah kan. Wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang diperintahkan Rasul kau ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Bila dia larang, berhentilah, jangan tanya lagi kenapa. Jadi memang inilah harus ini diperbaiki nih Pak. Karena ini sudah masif. Dan kalau banyak orang kita menganggapnya itu sudah boleh. Kalau banyak orang begitu, itu tidak bisa tuh Pak. Mengambil hukum dari banyaknya orang melakukan kesalahan itu tidak bisa. Karena itu nanti kalau ada Bapak Ibu kami nantu yang anak kita laki-laki Pak, bikinkan dia baju khusus kalau dia bersanding nanti. Kalau tidak, pesankan ke yang tukang desain bajunya, jangan disulam dengan yang kuning-kuning itu. Karena itu larang. Itu. Bunyi hadisnya begitu. Kenapa? Ya adat itu tidak seluruhnya benar. Yang namanya adat itu. Nah adat itu kan kebiasaan. Kebiasaan itu kan tidak selalu benar kebiasaan itu. Orang lah sering melakukan itulah jadi kebiasaan tu mah. Tak selalu benar kebiasaan tu. Ya. Sama juga dulu ya. Orang ibu-ibu tak pernah pakai celana panjang tu kan, tak pernah ibu-ibu pakai celana dulu zaman sisuk Pak. Tapi kemudian mulai pakai celana panjang lah, pakai penal apalagi lah pendek Pak. Tak ada buruk bentuknya lah Pak. Kena jadi adat. Lah kebiasaan pakai celana tu kini. Makanya perempuan lah pakai celana segini sadonya. Walaupun panjang, walaupun tak sampai, tapi kan celana. Kalau jadi adat, dianggap baik, tak selalu. Ya, tak selalu yang dianggap ya yang biasa tu menjadi baik. Tapi itu dilarang Pak. Ya saya katakan ini ke orang-orang yang pesta itu, tolonglah ya desain pakaian laki-laki itu dibedakan dengan perempuan. Ya, tidak apa-apa, dia mewah apanya, dasarnya, bahannya boleh, bagus. Tapi jangan melanggar aturan Nabi, aturan agama. Salah satu yang dilanggar itu jangan dicelup dengan warna kuning kata Nabi, atau disulam dengan warna kuning. Begitulah dulu Pak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan habis Isya kita lanjutkan seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.